Shalom jemaat Tuhan, salam kasih. Pada hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang terbaik. Karena itu saya undang untuk kita mempersiapkan semuanya, menanggalkan semua beban pikiran kita, pergumulan kita, untuk datang, duduk diam, menyembah, memuji nama Tuhan kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mengawali ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Roh Kudus hadir dan memberkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk fokus menyambut kehadiran Allah dalam ibadah pagi ini. Kita menyanyikan pujian dari KPPK 15, Ku Pujimu Tuhanku. Bersyukur Tuhan.
pagi ini masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah ini. Kami mohon belas kasihan-Mu agar kami dilayakkan dalam ibadah ini, sehingga pujian dan penyembahan yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau belajar dibentuk menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Ajarlah kami mengerti rencana dan kehendak-Mu. Pimpinlah kami dalam terang firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh datang dalam ibadah ini penuh dengan kerinduan. Kami berdoa untuk ibadah dimanapun Engkau memberkatinya, sama seperti Engkau memberkati ibadah ini. Kiranya ibadah ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab. Bacaan pertanggapan pagi ini terambil dari Mazmur 132 ayat 1 hingga 18. Mazmur 132 ayat 1 hingga 18. Jika sudah menemukannya, saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat sekalian ayat yang genap, seterusnya secara bergantian hingga selesai. Daud dan Sion pilihan Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padangnya. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat penghentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah iman-imanmu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tatamu. Jika anak-anakku berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan pada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tatamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat penghentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan gembira. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersama mahkota. Amin. Sedemikian jauh kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menghadirkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita datang kepadanya, mengakui kedosaan kita, mohon pengampunannya dan bertobat, agar hidup kita dipulihkan. Sebelum masuk dalam pengakuan dosa, kita menyanyikan pujian dari KPPK 27, Kasih Allah.
Bapa dalam surga, karena kasih-Mu lah kami ada sampai saat ini. Karena kasih-Mu yang menjangkau dan senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh beribadah, sehingga saat ini kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, ketika minggu lalu kami memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, dalam kehidupan kami sepekan yang lalu pun kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Setiap hari kami bergumul dengan dosa. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu itulah yang membuat kami ada sampai saat ini. Bahkan ketika kami mengetahui hal-hal yang baik, namun kami tidak mengerjakannya, di mata Tuhan itu pun kami sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami selalu meyakini bahwa kasih-Mu lah yang senantiasa ada dalam hidup kami. Sehingga kami saat ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, ketika Kristus dipaku di kayu salib, itulah kasih-Mu. Ketika darah mengucur di atas tubuhnya, itulah kasih. Ketika Dia menghembuskan napas terakhir memberikan pengorbanan kepada kami, itulah kasih. Kasih yang sungguh-sungguh menyapa kami. Kasih yang sungguh-sungguh tanpa batas. Bapa dalam surga, kami sadar setiap kami datang untuk memohon pengampunan dosa. Di sisi yang lain, kami tidak berani berkomitmen untuk meninggalkan semua dosa yang menjijikkan di mata Tuhan. Bahkan acap sekali kami jatuh lagi pada lubang yang sama. Kami sungguh-sungguh manusia yang rikih tak berdaya, yang tidak bisa dengan leluasa, dengan pongannya datang kepada Tuhan tanpa dosa. Ketika kami menelusuri nurani kami, sungguh amat menjijikkan di mata Tuhan. Tapi kasih-Mu senantiasa menjangkau kami, memahami kami manusia yang lemah ini, memberikan pengampunan kepada kami, kepada anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh tulus ikhlas memohon pertolongan Tuhan. Karena itu kasihanilah kami Tuhan, manusia yang lemah ini, yang tak berdaya menghadapi kuasa dosa. Bapa dalam surga, buatlah kami Tuhan merasa jijik ketika kami berencana memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tegurlah kami oleh Roh Kudus bahwa hal itu tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin mengalami kemenangan. Dosa-dosa yang kami lakukan semakin lama lepas dari kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami belum pernah mencucurkan darah untuk bertarak melawan dosa kami. Kami bahkan ketika melakukan dosa tidak merasa hal itu dosa, hal yang biasa yang kami kerjakan. Itulah ketumpulan hati kami. Karena itu Bapa, berikanlah kami hati yang sensitif. Biarlah kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan mampu memenangkan setiap pertarungan pergulatan akibat dosa. Lihatlah seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini di rumah masing-masing memohon pengampunan. Jamalah Tuhan, tahirkanlah, buatlah mereka mengalami kemenangan atas dosa itu. Biarkanlah mereka punya komitmen kembali untuk melawan setiap dosa, baik dosa amarah yang membuat kami kehilangan nurani, dosa-dosa kekecewaan, kepahitan hidup, bahkan perjuangan hidup yang menggeluti kami, membuat kami tergelincir dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Biarlah air mata kami karena pengampunan dosa itu tercurah. Oleh karena kami sungguh-sungguh datang dengan penyesalan bahwa kami sungguh-sungguh manusia yang tidak berdaya.
Hanya Engkau Tuhan yang hidup dalam diri kami, yang mampu melakukan dan melawan setiap dosa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Berikanlah hati yang sukacita kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kebanggaan kami ketika kami terlepas dari ikatan dosa. Roh kami senantiasa bersukacita kepada Tuhan. Terima kasih pengampunan-Mu pada minggu ini Tuhan. Kami akan percaya kami akan mengalami kemenangan hari berikutnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada hari ini, minggu ketiga dari bulan Anak pada bulan Juli, ayat penuntun ibadah kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Saya akan baca 2 kali bagi kita sekalian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji nama Tuhan. Bersama dengan seluruh orang-orang percaya di segala tempat sepanjang abad, marilah kita bersama-sama pada hari ini mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kehidupan yang kita jalani berliku-liku, pergumulan dan persoalan yang kita alami silih berganti. Kita percaya Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Mari kita tetap taat dan setia, memuji dan menyembah Dia. Kita menyanyikan satu pujian, Saatku Menyembah-Mu. Rohmu bekerja
sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi pujian dari KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Engkau telah memberkati kami hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur, kami memberikan persembahan. Mohon Tuhan suci dan kuduskan persembahan ini menjadi harum, berkenan, dan dapat digunakan secara bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Yeni Isman. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran untuk fokus agar berkat firman Tuhan yang disampaikan bertumbuh dan subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Ku Taat Perintah-Mu. Jamah kami melalui kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu ini boleh Tuhan menjadi benih yang subur, yang tumbuh di dalam hati dan hidup kami, sehingga kami bisa melewati hidup kami dengan teguh. Dan sebagai orang tua,
kami bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami. Berbicaralah ya Bapa, berbicaralah melalui firman-Mu, agar hati kami senantiasa ditegur dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua. Dan di pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian Alkitab dari Yahyu pasal 1. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah dari pasal 1 ayat 1 sampai 22. Kita di sini akan membacanya khusus untuk ayat 5. Pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan anak. Tema utama adalah buah kandungan adalah suatu upah yang terambil dari Mazmur 127 yang menyatakan bahwa anak-anak adalah upah dari Allah, adalah hadiah dari Allah, dari pasangan suami istri yang bersatu di tengah-tengah keluarga yang diberikan Allah. Subtema pada minggu ini adalah Ayub mengajar anak-anak dalam kekudusan. Kita akan belajar bersama seperti apa kekudusan yang dimaksud oleh Ayub. Pendidikan karakter di sekolah-sekolah atau program pemerintah kita tahu menekankan kejujuran, keberanian, basis-basis karakter yang luar biasa yang dieksplor, dan sangat jarang menekankan mengenai kekudusan. Mungkin satu-satunya agama yang menekankan kekudusan adalah orang Kristen doang. Yang lain saya nggak tahu. Jadi apa yang dimaksud dengan kekudusan, cara atau ala dari Ayub ini? Kita mau belajar bersama-sama. Jadi sebelum mengajarkannya pada anak-anak, sebagai orang tua, kita harus memiliki kekudusan tersebut dulu. Kita duluan yang dapetin. Kita akan belajar bersama melalui kitab ini, bahwa kitab ini kita tahu bahwa kitab Yahudi yang memiliki genre atau jenis kitab kebijaksanaan. Jadi kitab Ayub ini ngajarin orang untuk benar-benar menggunakan hikmatnya, benar-benar menggunakan kebijaksanaannya untuk setiap hari melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupannya. Nah, dari ayat pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saleh, jujur, terus ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hal ini diulang selain pasal 1 ayat 1, Allah sendiri memberikan pernyataan Ayub itu orang yang benar-benar saleh loh. Sampai Allah itu memuji kesalehan Ayub. Di pasal 1 ayat 8 kita baca di situ, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Ayub dipuji oleh Allah sendiri. Bapak Ibu, luar biasa kan? Nah, kemudian diulang kembali. Allah itu memuji Ayub di pasal yang kedua ayat ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuknya,
engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Penekanannya khusus di pasal 2 ayat 3, Bapak Ibu. Setelah Ayub menderita, penekanannya bertekun dalam kesalehannya sekalipun Ayub menderita banyak hal. Nah, kemudian apa sih formula dasar dari kekudusan Allah Ayub ini, Bapak Ibu? Satu-satunya itu yang sangat dihargai oleh Allah itu adalah dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 1 ayat 8. Apakah engkau memperhatikan hambaku? Sebab tiada seorang pun di bumi yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kesalehan. Apa sih itu kesalehan? Bahkan Allah memujinya sampai 2 kali Ayub sebagai orang saleh. Termasuk ketika Ayub masuk dalam penderitaannya yang luar biasa itu, masuk di dalam penderitaannya tersebut, dia tidak berbuat dosa. Dan Allah memujinya. Biasanya orang bertindak selalu saleh. Biasanya orang bertindak saleh selalu menggunakan atribut-atribut atau simbol-simbol atau lambang-lambang agama. Kita lihat contohnya seperti FPI ya. Kita lihat pakaiannya, bajunya putih-putih, pakai sorban, pakai kain khas mereka gitu, menandakan kalau mereka itu dekat dengan Tuhannya. Atau ketika kita pakai kalung salib, kita meletakkan gambar-gambar salib, luar biasa. Nah, makanya ketika para psikolog agama, para ahli agama mengatakan ada 2 loh, orang saleh itu ada 2 bisa dibedain loh. Orang beragama itu ada 2 yang bisa dibedain berdasarkan kesalehannya. Yang pertama adalah beragama secara ekstrinsik. Apa sih ekstrinsik? Jadi kita itu beragama, kita beriman kepada Tuhan, kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, tetapi punya tujuan-tujuan lain. Ini beragama secara ekstrinsik ya. Punya tujuan-tujuan lain dalam menjalani agamanya. Agama itu jadi lambang status. Aku takut mati. Karenanya saya memilih agama Kristen. Atau saya pengen dapat berkat. Saya takut miskin Tuhan. Sekarang saya susah, saya menderita. Udahlah masuk Kristen aja. Biar segala sakit penyakit kabur, segala kemiskinan kabur semua, sakit penyakit sembuh semuanya. Kita beragama secara ekstrinsik. Kita menggunakan simbol-simbol agama untuk mencapai tujuan-tujuan manusiawi kita. Atau kita pilih beragama secara intrinsik. Intrinsik berarti dari dalam hati kita, dari dalam batin kita keluar, yaitu menjalani kesalehan dari agama kita, menjalani kesalehan dari cinta kita kepada Tuhan dalam beragama dengan tertuju hanya kepada Tuhan saja, seperti Ayub, Bapak Ibu. Lalu kita tahu banyak orang yang ngomong, semua agama itu enggak menyelamatkan. Yang menyelamat itu cuma Tuhan Yesus. Benar, sah-sah saja orang berbicara demikian. Tapi pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, tapi kita milih agama Hindu, bisa nggak? Yang nggak bisa, mau nggak mau, suka atau nggak suka, yang namanya kekristenan, yang namanya agama Kristen itu adalah jalan mengenal Tuhan Yesus kita. Agama itu sebagai jalan kita mengenal Tuhan Yesus kita. Karenanya kekristenan dipakai Allah untuk menyatakan dirinya, memenuhi tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Apa yang kita ambil dari sini? Yang kita peroleh, dapatkan. Kesalehan itu bukan hanya atribut-atribut atau simbol-simbol. Ayub
nggak menggunakan itu Bapak Ibu. Tidak hanya lip sync doang, tidak hanya di bibir saja, tetapi kepada aksinya, kepada tindakannya. Kesalehan itu tidak dia pendam sendiri, tapi ia menunjukkan teladan kesalehan itu kepada seluruh keluarganya. Sebagai seorang imam dan sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarganya. Makanya kita lihat di pasal 1 ayat 5 yang sudah kita baca di awal tadi, dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kesalehan Ayub itu Bapak Ibu nggak dipendam sendiri di dalam hatinya, tetapi itu terpancar di dalam tindakannya sebagai ayah dan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Jadi Ayub terbiasa melakukan setiap malam sekelar pesta menguduskan anak-anaknya. Ayub membimbing mereka dalam doa kepada Allah. Tuhan, si sulung ampuni dosanya. Tuhan, si bungsu ampuni dosanya. Tidak hanya doa yang dia lakukan, bahkan setiap hari sebagai Allah, sebagai ayah, ia bertanggung jawab penuh kepada Allah langsung atas kesalehan dan kekudusan keluarganya. Tiap hari dia lakoni ini, tiap hari dia jalani ini Bapak Ibu. Dia bertanggung jawab atas kesalehan dan kekudusan keluarganya dengan memohon ampun setiap malam. Saya pernah dengar sel Indonesia yang Muslim bilang gini, anak itu kan akan bawa orang tuanya ke sorga karena amal dari si anak dan doa-doa si anak, makanya orang tuanya masuk sorga. Kita nggak kayak gitu Bapak Ibu. Konsep Kristen itu orang tualah yang memegang peranan penting untuk membawa mereka masuk dalam kerajaan sorga, untuk membawa diri kita juga masuk dalam kekekalan sorga dari Allah kita. Ayub sebagai seorang ayah, ia bertanggung jawab secara penuh dengan mutlak di hadapan Allah langsung untuk memperoleh kekudusan itu. Tanggung jawab, bangun pagi-pagi sekali menghadap Allah. Masih pasal 1 ayat 5. Bangun pagi-pagi, keesokan harinya bangun pagi-pagi. Bahasa Inggrisnya, he would rise early. Bahasa aslinya, wahiski. Ungkapan Ibrani untuk suatu tindakan yang dilakukan dengan rajin dan teratur. Tindakan ini dilakukan tiap hari, rajin dan teratur. Bahasa Inggris jelas katakan rise early. Bangunnya itu nggak pagi-pagi, tapi pagi-pagi benar. Mungkin bisa diistilahkan subuh-subuh dia udah bangun. Dia mendahulukan Tuhan sebagai hal yang utama di kehidupannya. Waktu sulungnya Ayub ini dia gunakan untuk menghadap Tuhan. Dia menghadap Tuhan di dalam doa-doanya, tetapi di dalam tindakannya juga. Dia mempersembahkan korban bakaran, lembu, sapi untuk melepaskan diri dari dosanya dan dosa seluruh anggota keluarganya. Makanya dijelaskan di situ, dikatakan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Luar biasa ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Ayub hidup zaman sekarang, dia bukan hanya jadi majelis gereja yang luar biasa menyumbang gereja, tapi dia juga menyediakan tenaganya untuk gereja. Dia menyediakan segala-galanya, tindakannya, pikirannya, pemikirannya untuk mengasihi Tuhan di dalam tindakan-tindakan. Ada bagian yang menarik di sini Bapak Ibu. Apa yang menarik? Dialog. Dialog manakala Allah memuji Ayub. Para
para penulis Perjanjian Baru selalu menyandingkan konsep dunia sama dengan konsep iblis. Paulus di surat Korintus, Ibrani, Yakobus juga sama. Bersekutu dengan dunia ini sama aja kamu jadi musuh Allah. Cara pikir bersahabat dengan dunia berarti keberpihakan kepada Allah, keberpihakan kepada iblis. Bersahabat dengan dunia, berpihak kepada iblis. Iblis mendakwa Ayub bahwa hartanya lah penyebab utama ia rajin beribadah. Tuhan, Ayub, dia rajin beribadah kepada Engkau karena dia makmur. Gimana kalau dia gak makmur? Apa dia masih memuji Engkau, Tuhan? Ini seringkali pikiran-pikiran dunia, orang-orang dunia selalu keluarkan ini. Menurut dakwaan iblis, hubungan Ayub dengan Allah sama seperti kontrak kerja yang kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Sama-sama mendapatkan pujian, sama-sama mendapat keuntungan, benefit. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis merampas kemakmuran Ayub, hartanya ludes habis, dan yang sangat menyakitkan, 10 orang anaknya mati semua. Bapak Ibu, ayah ibu saya sebulan lebih kemarin kehilangan 1 anaknya, dan sampai sekarang masih belum move on, masih belum bersemangat, masih sedih dan kecewa. Tetapi Ayub, 10 anaknya yang dia sayangin, yang tiap hari dia doakan, mati. Bayangin Bapak Ibu, sebagai seorang ayah, gimana sih hatinya? Ia mengalami penderitaan luar biasa. Oke lah, harta mah gak jadi masalah. Tapi anak-anaknya, orang yang dikasihinya, dirawat dari masih bayi hingga besar. Betapa mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi Alkitab mencatat di sini bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Sekalipun ia mengalami penderitaan yang hebat, bahkan penyakit sampar yang membuatnya gatal tak terhingga. Memang ya, si iblis ini luar biasa ya. Hartanya, materinya habis. Kemudian orang-orang yang dikasihi di sekitaran dia meninggalkan Ayub. Kemudian yang terakhir, badannya. Jadi kalau bisa kita lihat, bukan hanya secara mental, bukan hanya secara psikologi, secara fisik pun didera luar biasa dari berbagai sudut. Makanya penderitaan Ayub ini sangat luar biasa. Kemudian kita lihat pasal 1 ayat 5 bagian terakhir. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Berbuat dosa dengan mengutuki Allah dalam hatinya. Ayub konsisten Bapak Ibu. Dia gak mau mempersalahkan Allah di dalam penderitaannya, karena dia tahu ketika kita mengutuk Allah, pasti kita berbuat dosa. Makanya Ayub konsisten terhadap ini. Lalu kenapa bisa Ayub mampu bertahan dalam penderitaan yang luar biasa ini Bapak Ibu? Satu kuncinya, relasinya yang kuat dengan Allah, sentralitas hidupnya, kesalehan yang dia bangun itu secara intrinsik, secara batiniah, dari dalam hatinya yang terpancar keluar. Relasi dengan Allah ini berdampak kepada kekudusan hidupnya, dan dia pun bertanggung jawab terhadap kekudusan dari keluarganya dan anak-anak. Caranya gimana? Caranya hidup saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Cuman itu aja yang Tuhan minta. Cuman itu aja yang Tuhan angkat topi loh Bapak Ibu. Tuhan gak suruh, udah kamu naik
mencintai aku. Enggak. Tuhan pun gak pernah suruh kamu harus bisa berbahasa malaikat tingkat 9 di sorga, baru kamu dibilang kamu kudus. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan minta permintaan yang sederhana. Enggak muluk-muluk permintaan itu. Dan dia lihat itu di dalam diri Ayub. Kalau mau kamu kudus, hiduplah dengan hidup dengan saleh. Hiduplah dengan hidup yang jujur. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Relasi Ayub dengan Allah yang kuat itu membuatnya mampu bertahan terhadap penderitaannya. Baik itu kehilangan harta bendanya di dunia ini, kemasyurannya. Dia itu greatest, dia itu orang yang terbesar, terhebat pada masanya, Bapak Ibu. Luar biasa kemasyurannya itu, seperti seorang raja. Bahkan menghadapi anak-anak yang dikasihinya yang semuanya mati. Ia mengalami penyakit yang luar biasa menyakitinya. Teman-temannya sendiri pun menuduhnya, mengatakan, kamu menderita karena kamu berdosa di hadapan Allah. Teman-temannya menghakimi luar biasa Ayub. Penderitaan yang luar biasa dari Ayub. Mungkin kalau kita jadi Ayub, kita nggak mungkin sanggup apa itu. Satu pertanyaan penting. Sudahkah kita mengajarkan kekudusan kepada anak-anak kita? Sebagai orang tua, sudahkah kita mengajarkan kekudusan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu? Teladan yang diberikan Ayub sangat jelas bagi para orang tua. Persekutuan yang dibangunnya setiap hari, rajinnya luar biasa, menomorsatukan Allah. Persekutuannya ini berdampak terhadap keluarganya. Setiap malam dia mengumpulkan anak-anaknya, mengajaknya bersekutu, memohon ampun kepada Tuhan, menguduskan anak-anaknya dari dosa-dosa mereka. Tanggung jawab moral atas iman dari anak-anaknya. Dia berhasil melakukan ini. Terefleksi Bapak Ibu, anak-anaknya bukan anak-anak yang suka bikin onar. Coba Bapak Ibu baca di 2 Samuel ataupun di kitab Raja-Raja. Bandingkan kelakuan anak-anaknya Daud dengan anak-anaknya Ayub. Mereka hidup rukun, Bapak Ibu. Bahkan adik-adik perempuan mereka sayang. Kita tahu bahwa perempuan di dalam adat istiadat Israel itu memegang peranan yang rendah. Tetapi Ayub memiliki anak laki-laki yang sangat mengasihi adik-adik perempuan mereka. Mereka hidup dengan rukun, dengan baik. Ayub sukses sebagai seorang ayah dalam mengajarkan cinta kasihnya kepada Allah, dalam mengajarkan anak-anaknya, dalam mengajarkan keluarganya untuk bisa menguduskan dirinya seutuhnya. Ayub sukses menjalani kehidupan ini. Dan setiap pagi menghadap Tuhan, mempersembahkan yang terbaik atas nama seluruh anggota keluarganya. Ini teguran bagi kita. Apakah kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, sebagai mama, papa, apakah kita sudah melakukan ini? Tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita terhadap iman dari anak-anak kita, terhadap kekudusan dari keluarga kita. Sudahkah kita mengajarkan kekudusan itu di dalam tindakan kita sehari-hari? Punyakah kita waktu untuk Tuhan? Atau jangan-jangan kita nggak punya waktu? Ayub mempersembahkan waktu seluruhnya untuk Tuhan. Dan sebagai ayah yang bertanggung jawab dalam segala hal, iman terhadap anak-anaknya, ia jadi contoh yang baik
dalam kesalehannya, dalam kejujurannya, dalam takut akan Allah, dan dalam menjauhi kejahatan. Maukah kita menjadi orang tua yang meneladani Ayub dalam mendidik anak-anak kita? Untuk datang pada Allah dan membawa mereka untuk selalu hidup kudus. Ini panggilan kita, Bapak Ibu. Panggilan kita di bulan anak. Panggilan kita untuk menjadi orang tua yang memiliki teladan hidup yang benar. Teladan hidup yang memiliki relasi yang kuat dengan Allah dalam mendidik anak-anak kita dan membawa keluarga kita semua ke hadapan Allah. Sudahkah kita melakukan tugas itu? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk menjadi orang tua yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, ajarku mengenalmu. Biarlah kita senantiasa bisa mengenal Tuhan dan bisa terus mengasihi Tuhan di setiap kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari. Ajarku mengenalmu. Ajar kami Tuhan, sama seperti Ayub, yang hidup saleh luar biasa hanya untuk Tuhan, yang hanya tertuju kepada Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sebagai orang tua ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk boleh bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan keluarga kami. Kami tidak abai dalam mendidik keluarga kami, tetapi sungguh kami boleh membawa keluarga kami. Kami boleh memiliki iman yang luar biasa seperti iman yang dimiliki Ayub Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami melakukan setiap hari apa yang menjadi tuntutan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa takut, untuk boleh jujur setiap hari,
Tuhan, di dalam kesalehan kami bisa hidup kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Yeni Isman yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Semua rekan sepelayan yang terlibat dan jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Persembahan hari ini dijalankan 2 kali untuk kas gereja dan misi. Jemaat dapat memberikannya melalui amplop yang dikumpulkan saat ibadah di gereja berjalan kembali, atau melalui transfer bank ke rekening kas gereja, serta OVO dan GoPay seperti yang ditampilkan saat ini. Mekanisme ibadah menuju normal masih dalam persiapan, dan gereja tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang. Mohon segenap jemaat bersabar, dan mari kita mendukung dalam doa kiranya seluruh proses dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih pada segenap jemaat yang tetap berusaha mengikuti ibadah dalam kondisi yang terbatas ini. Kita percaya bahwa kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang, dan kehadirannya senantiasa memenuhi hati kita. Demikian warta jemaat minggu ini, dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Berdoa bagi persiapan yang sedang dikerjakan gereja untuk melaksanakan ibadah minggu sesuai tatanan normal baru yang sudah diatur oleh pemerintah agar dengan baik. Berdoa bagi para calon majelis jemaat periode 2020 sampai 2022 yang akan dipilih. Tuhan pimpin pergumulan mereka dalam menyambut tugas yang baru, dan berdoa untuk GP Kris Porsinda yang memasuki usia 17 pada bulan Agustus, kiranya dapat terus bertumbuh dan berdampak. Berdoa untuk persiapan anak-anak kita menyambut tahun baru, tahun ajaran baru yang akan datang. Tuhan menolong setiap orang tua dalam mendukung anak-anaknya yang sedang berupaya menyesuaikan diri terhadap sistem pengajaran normal baru. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, pimpinan dan berkat-Mu untuk kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan dapat kami terima dengan baik dan menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Bapa, kami datang kepadamu dengan merendahkan diri. Kami berdoa kiranya persiapan yang sedang dikerjakan gereja untuk melaksanakan ibadah minggu sesuai dengan tatanan normal baru yang sudah diatur oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya Tuhan punya rancangan dan rencana yang baik. Kami serahkan persiapan ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa bagi para calon majelis jemaat periode 2020 hingga 2022 yang akan dipilih. Untuk pergumulan mereka, kami mohon Tuhan beri hikmat dan pimpinan-Mu agar mereka mengerti maksud dan rencana Tuhan. Dan berdoa untuk GP Kris Porsinda yang memasuki usia 17 tahun pada bulan Agustus. Kiranya para jemaat terus bertumbuh iman dan kenal akan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan menjadi saluran berkat untuk lingkungan sekitarnya. Berdoa untuk persiapan anak-anak kita menyambut tahun ajaran baru yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberi kekuatan kepada setiap orang tua dalam mendukung anak-anak yang sedang berupaya menyesuaikan diri terhadap sistem pengajaran normal baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan ajaib, kami berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Letarius. Sumber
Jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mempersiapkan hati dan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Marilah kita pulang dalam kehidupan kita hari ini. Terimalah dengan iman dan ucapan syukur berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat ini menyertai masa depanmu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.